Moun Rabbani bongkar kegagalan tentara Israel habisi Hamas di Palestina. Namun kecerdasan Hamas di luar pemikiran tentara IDF hingga para pejuang langsung mengubah taktik perang bernama tabrak lari. Dan beginilah strategi yang dilakukan Hamas untuk membantai tentara Israel selanjutnya. Serangan brutal tentara Israel ke kota Rafah jalur Gaza Selatan Palestina, diyakini sebagai aksi putus asa karena kegagalan menghabisi pasukan Hamas. Sebab, unit paramiliter pimpinan Ismail Haniyah justru kembali menguasai sejumlah besar wilayah utara Gaza. Dalam laporan yang dilansir dari Middle East Monitor, para pejabat militer Israel telah mengakui bahwa sejumlah besar pasukan Hamas telah datang ke utara Gaza. Kembalinya pasukan Hamas ini hanya bertahan beberapa bulan setelah rezim Benyamin Netanyahu mengklaim telah menghabisi jaringan perlawanan rakyat Palestina tersebut. Analis Timur Tengah, Moun Rabbani, mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, telah mengabaikan upaya pembebasan sandera. Hal ini disebabkan pasukan pimpinan Letnan Jenderal Herzi Halevi malah memilih membombardir Rafah. Sementara itu, dalam pernyataannya, Rabbani juga memberikan laporan-laporan terkait kesepakatan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat. Tak hanya itu, Rabbani juga mengungkap gelombang tuduhan terhadap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terkait pemalsuan laporan untuk membebaskan Israel dari pemblokiran bantuan untuk warga Palestina di Gaza. Yang terpenting dibongkar Rabbani adalah ideologi ekstrim warga Israel yang bernafsu untuk melakukan pembersihan etnis Palestina di tepi barat West Bank. Hal tersebut berkaitan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Israel, yang mendukung penduduk Israel untuk mengusir keluarga Palestina dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, para warga Palestina harus mengungsi di daerah Silwan. Dalam laporan lain yang dikutip dari The Guardian, Israel bahkan telah menetapkan Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, sebagai organisasi teroris. Israel juga diyakini telah melakukan intimidasi terhadap hakim dan politisi, dalam perlawanan terhadap Mahkamah Pidana Internasional, ICC. Selain itu, Hamas mengandalkan taktik tabrak lari untuk menggagalkan upaya Israel menguasai Gaza. Taktik itu mampu melumpuhkan banyak tentara Israel. Hamas yang sumber-sumber AS yakin kekuatan tempurnya berkurang menjadi antara 9.000 dan 12.000 pejuang, turun dari perkiraan AS yang berjumlah 20.000 sampai 25.000 sebelum perang kini mengandalkan penyergapan dan bom rakitan untuk menyerang pasukan Israel. Para pejabat AS, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa taktik semacam itu dapat menopang perjuangan Hamas selama berbulan-bulan mendatang, dibantu dengan senjata yang diselundupkan ke Gaza melalui terowongan dan senjata lain yang digunakan dari persenjataan yang tidak meledak atau dirampas dari pasukan Israel. Kelompok Palestina telah menunjukkan kemampuan untuk mundur dengan cepat setelah serangan berlindung, berkumpul kembali dan muncul kembali di wilayah yang diyakini Israel telah dibersihkan dari pejuang perlawanan, kata seorang pejabat pemerintah AS. Warga Gaza, Wissam Ibrahim, juga mengatakan kepada Reuters bahwa taktik Hamas telah berubah dari menembaki pasukan Israel segera setelah mereka masuk ke wilayah mereka sekarang. Ada perubahan penting dalam mode operasi mereka menunggu sampai mereka dikerahkan dan kemudian memulai penyergapan dan serangan. Para pejabat AS, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah-masalah sensitif, mengatakan bahwa taktik semacam itu dapat menopang pemberontakan Hamas selama berbulan-bulan mendatang, dibantu dengan senjata yang diselundupkan ke Gaza melalui terowongan dan senjata lain yang digunakan dari persenjataan yang tidak meledak atau dirampas dari pasukan Israel. Jangka waktu yang berlarut-larut seperti ini juga diamini oleh penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang mengatakan pekan lalu bahwa perang bisa berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2024. Seorang juru bicara Hamas tidak menanggapi permintaan komentar mengenai strategi medan perangnya. Dalam upaya propaganda paralel, beberapa pejuang kelompok tersebut merekam serangan mereka terhadap pasukan Israel, sebelum mengedit dan mempostingnya di Telegram dan aplikasi media sosial lainnya.
Serangan ke Gaza adalah konflik terpanjang dan paling sengit yang dilakukan Israel sejak mereka menginvasi Lebanon untuk menggulingkan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1982. Serangan ke Gaza adalah konflik terpanjang dan paling sengit yang dilakukan Israel sejak mereka menginvasi Lebanon untuk menggulingkan Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1982. Netanyahu telah menentang seruan domestik dan internasional untuk menguraikan rencana pasca perang di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memperingatkan bahwa tidak adanya peta jalan semacam itu dapat memicu pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Seorang pejabat Arab mengatakan kepada Reuters bahwa pejuang baru telah bermunculan di Gaza di tengah kekosongan kekuasaan, menyita pengiriman makanan dan melakukan perampokan bersenjata. Pejabat tersebut dan dua sumber pemerintah Arab lainnya, yang semuanya meminta anonimitas untuk berbicara secara bebas, mengatakan IDF bisa menghadapi ancaman serupa dengan yang dihadapi Amerika di kota Fallujah pada tahun 2004-2006 setelah invasi pimpinan AS ke Irak. Pemberontakan besar-besaran di Fallujah meningkatkan jumlah anggota Al-Qaeda dan kemudian ISIS, sehingga membuat Irak terjebak dalam konflik dan kekacauan yang belum sepenuhnya hilang 2 dekade kemudian. Washington dan sekutu-sekutu Arabnya mengatakan mereka sedang mengerjakan rencana pasca konflik untuk Gaza yang melibatkan jalur yang terikat waktu dan tidak dapat diubah menuju negara Palestina. Ketika rencana tersebut, yang merupakan bagian dari tawar-menawar besar yang diharapkan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjamin normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, telah selesai, maka Washington akan menyerahkannya kepada Israel, kata para pejabat AS. Seorang pejabat Uni Emirat Arab yang mengetahui langsung diskusi tersebut mengatakan bahwa undangan Palestina diperlukan bagi negara-negara untuk membantu Gaza dalam operasi darurat, serta mengakhiri permusuhan, pelepasan penuh Israel, dan kejelasan status hukum Gaza, termasuk kontrol perbatasan. فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أنت حر نوجه رسالة للعدو النبي سوف نحرق الطيور